Wabarakatuh. Apa kabar? Masih semangat YouTubers permulaan? Mama Yu senang banget nih hari ini bisa bikin video lagi. Nah, sekarang Mama Yu masih nungguin nih subscribe, likes, and comment dari semuanya. Mama Yu bakal rajin-rajin upload video sampai semuanya terkaget-kaget dan terheran-heran. Ini kok video sering sekali dimunculkan sampai akhirnya semuanya pada like, subscribe, and comment gitu ya. Jangan lupa juga di-share. Nah, sekarang kita bicara apa? Kita bicara tentang kebahagiaan. Ketika kita memilih untuk bahagia, maka jangan pernah ragu untuk menjalaninya. Keep spirit and do the best. Sebelumnya Mama Yu mau cerita dulu ya. Kemarin itu Mama Yu lagi mengalami masalah yang komplit banget. Komplitnya itu bikin Mama Yu emosi. Emosi ini bukan sekedar emosi aja, tapi emosi jiwa, emosi yang komplikasi. Komplikasi sama lapar, haus, dahaga, sakit kepala, sakit perut, dan terakhir varises. Dari social distancing atau di rumah aja, jaga jarak, nggak lagi melakukan aktivitas-aktivitas di luar sana gitu ya. Anak-anak belajar di rumah, nggak keluar dulu untuk sementara waktu. Jadi kebosanan mereka ini membuat mereka tuh mengeksplor diri, berkreativitas gitu maksudnya. Yang biasanya mereka nggak melakukan permainan-permainan itu, sekarang mereka mulai melakukan permainan-permainan yang jarang mereka lakukan. Nah, terkadang kesibukan-kesibukan mereka di rumah itu membuat mereka lupa dengan aturan. Mereka harus mandi, harus sarapan, ganti baju. Kadang mereka udah baunya stadium 4 tapi nggak mau disuruh mandi gitu ya. Jadi Mama Yu kadang tuh pusing gitu kan. Jadi mikir, ini anak-anak maunya apa? Sarapan dibikin tapi nggak dimakan. Mereka disuruh mandi tapi diabaikan. Jadi sepertinya tuh mereka udah nggak dengar apa yang kita suruh kan. Jadi Mama Yu mulai merasa emosi, merasa nggak bisa mengontrol. Lalu Mama Yu mulai bilang nih sama mereka, ini kalian maunya apa? Mama capek loh kalau kayak gini. Masa iya Mama masak sendiri, makan sendiri, ngabisin sendiri? Kalian mau Mama kekenyangan gitu kan? Jadi mereka cuma bilang, ya udah kalau Mama sanggup, sok dilanjut atuh gitu kan. Ya elah. Mama Yu masih bisa menahan diri, mengontrol emosi. Karena emosi ini masih komplikasi sebatas lapar, lalu Mama Yu menghabiskan semua makanan yang Mama Yu buat. Terserah deh, mau makan, mau nggak mereka nanti dipikirin kalau mereka udah minta makan. Nanti Mama Yu buatkan telur ceplok atau telur dadar aja. Dan selepas itu, tiba-tiba datanglah tukang sampah. Tukang sampah ini menagih iuran sampah. Bu, untuk bulan ini Ibu harus bayar iuran sampah ya? Kaget dong. Loh, kok harus bayar? Ya iya dong Bu, bulan ini kan Ibu belum bayar. Oh iya, lalu Mama Yu ambil duit bayar iuran sampah. Seperti biasa tuh setiap bulan kalau bayar iuran sampah, Mama Yu selalu melingkari tanda di kalender gitu. Jadi kalau bayarnya tanggal 11 bulan 6 dilingkarilah kalender tanggal 11 bulan 6 berarti bulan ini udah bayar gitu ya. Sekedar pengingat aja. Nah, kemudian karena kalender Mama Yu ada di dapur, pergilah jalan ke dapur. Nah, di situ biasanya ada pensil di atas kulkas dekat kalender. Sekarang tuh tiba-tiba pensilnya nggak ada, nggak tahu entah pensil itu kemana. Lalu Mama bilang nih sama si kakak, kakak tolong ambilin dong pensil, Mama mau lingkarin nih tanggalnya di kalender. Mama tadi udah bayar iuran sampah. Lalu dia bilang, iya sebentar. Tapi sebentarnya tuh lama banget, nggak tahu deh. Bisa bangun mall kayaknya ya, saking lamanya. Udah selesai nyuci piring, bersihin dapur, belum juga tuh pensil datang. Kakak, kamu dengar gak sih? Mama minta tolong diambilin pensil. Lalu tiba-tiba dia jawab, pensilnya gak ketemu, Ma. Ini pelanggan lotek aku lagi banyak. Oh, ternyata dia lagi main ale-ale jadi penjual lotek. Jadi dia gak menemukan itu pensil. Lalu Mama jalan ke depan sambil emosi jiwa. Nih udah nahan-nahan dari tadi. Kamu ini kenapa sih? Minta tolong dicariin pensil aja kamu gak mau bantuin Mama. Terus dia bilang, udah tadi udah dicari tapi nggak ketemu. Mungkin pensilnya lagi social distancing, jaga jarak, jadi nggak mau ketemu dulu. Mereka masih sibuk dengan permainannya, dengan aktivitasnya. Rumah berantakan, disuruh ini itu tetap nggak mau.
Jadi ya daripada teriak-teriak dan bikin Mama Ayu tambah stres, tambah emosi gitu ya. Karena Mama Ayu tuh berpikir teriak-teriak itu nggak akan mampu merubah keadaan. Orang teriak satu negara aja keadaan gini-gini aja, apalagi kalau sendirian. Apa sih yang bisa kita ubah dari kita teriak-teriak? Ya santai aja. Akhirnya nih Mama Ayu pergi ke kamar, ambil handphone, lalu carilah di tombol kontak salah satu sahabat yang setia ngedengerin curhatnya Mama Ayu. Ketemu nomornya, kami video call. Pasanglah tampang yang lelah. Ini, dia angkat. Hai, halo, apa kabar lo? Gue baik. Lo kenapa? Lelah, capek, habis nyuci? Dia bilang gitu kan. Enggak. Terus, habis olahraga? Bisa jadi? Habis push up? Sekali lagi. Kok jadi main game? Enggak sih, aku cuma lagi kesal aja gitu, kata Mama Ayu. Kenapa lu kesal? Gini loh Brian. Jadi Mama Ayu tuh kalau manggil temannya Mama Ayu tuh selalu dengan panggilan Brian. Kenapa? Bukan karena panggilan itu lagi tren, bukan sih. Karena dia tuh badannya tuh agak gendut, berisi dan selalu berair gitu ya, keringat di mana-mana. Jadi Mama itu panggilan sayangnya sama dia tuh Brian. Brian itu Brian ya, bukan Bray, tapi Brian. Mulailah curhatan Mama Ayu. Kita tuh sebenarnya ya butuh teman untuk ngedengerin kita aja sebentar. Itu kita udah serasa memuntahkan permasalahan dari lambung dan usus-usus halus kita keluar dan kita merasa lega dan gak begah lagi gitu kan. Jadi rasanya kita emang butuh teman untuk sekedar didengerin. Tapi kalau tiba-tiba teman berikan kita solusi, itu bonus namanya. Dan hari itu Mama Ayu dapat bonus dari teman Mama Ayu. Tumben-tumbenan dia jenius. Biasanya dia tuh ya nggak pernah berikan solusi. Setiap kali Mama Ayu curhat sama dia atau cerita, gue capek nih. Gue udah capek sejak 3 hari yang lalu. Gue belum makan. Gue puasa dari semalam. Dia selalu berlomba-lomba gak mau kalah curhatannya sama Mama Ayu. Tapi kali ini social distancing bikin perubahan yang sangat besar buat dia. Mungkin dia memang memperbaiki gizi selama di rumah aja. Karena sebelum-sebelumnya dia cuma mengkonsumsi nasi goreng putih gitu. Jadi sekarang dia mungkin udah makan 4 sehat 5 sempurna ini ya. Jadi dia beri solusi. Gue sih kalau sama anak ya sekarang tuh main nyanyian aja. Dan alhamdulillah anak gue tuh bisa dikontrol. Nyanyian maksudnya apa? Gue bilang gitu kan. Ngundang grup band datang ke rumah atau penyanyi kesayangan anak datang ke rumah. Budget dari mana? Mama Ayu bilang gitu. Tenang dulu dong katanya. Dengerin penjelasan gue dulu. Jadi Mama Ayu dengan sabar lah ngedengerin dia cuap-cuap aeo gitu. Sampai akhirnya pada intinya dia menggunakan sistem nyanyian. Kamu ingat nggak? Katanya gitu. Dulu kita waktu kecil kalau disuruh ibu tuh ngelakuin sesuatu pasti bilang, eh kalau abis bangun tidur tuh ngapain lagi dek, selalu kayak gitu kan. Nah kita selalu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kayak gitu ya. Terus kemudian dia bilang kayak gitu, sekarang tuh aku sama anak-anak kayak gitu, nggak mau lagi nyuruh-nyuruh mereka. Kadang anak-anak tuh nggak mau diperintah, nggak mau disuruh ini itu, tapi kalau pada pakai nyanyian, insya Allah lah anak-anak tuh pada mau gitu. Oh ya, Maya bilang gitu. Terus kalau mau makan, anak-anak tuh susah makannya. Ya udah, tinggal bikin nyanyian. Sebelum kita makan, nah pasti dia bakal nurut tuh anak-anak lo. Jadi Maya mulai berpikir, wah boleh juga nih dicoba. Besok Maya langsung praktek deh. Semangat pagi. Hari ini kita pakai metode nyanyian itu. Mama Ayu siap-siap nih mau praktekin sama mereka. Mumpung mereka masih tidur, lalu Mama Ayu sibuklah membersihkan ruang tamu dulu, teras, depan rumah, dapur, siap-siapkan semuanya gitu ya. Jadi begitu mereka bangun, Mama Ayu udah ngambilin handuk nih, handuk si kakak sama handuk si adek. Lalu tiba-tiba Mama Ayu nyanyi-nyanyi.
Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu. Sambil ngelemparin tuh anduk-anduk ke tangan mereka gitu ya. Membersihkan tempat tidurku. Nah si kakak dengan cepat dia ngambilin anduk lari ke kamar mandi belakang. Si adik ngambilin anduk lari ke kamar mandi depan dekat kamar Mamayu. Kemudian Mamayu terang aja lega dong, berhasil. Mereka tanpa perlawanan. Gak tahu maksudnya apa. Mungkin karena mereka takut mamanya mau ngadain konser kali ya. Tapi yang jelas Mama Ayu berhasil. Dan kemudian Mama Ayu mulai di dapur nih siap-siapkan sarapan buat mereka. Sambil mikirin nyanyi-nyanyiannya terus nada-nadanya gitu ya biar gak fales gitu. Jadi tiba-tiba Mama Yu jalan ke depan, ya ampun alangkah kagetnya Mama Yu waktu itu ngelihat air di mana-mana semua basah. Dan si adik di kamar lagi ngelipat selimut nggak pakai baju, bayangin basah-basah, rambutnya air kemana-mana, spray jadi basah. Histeris dong Mama Yu yang semula udah mempersiapkan nada sekarang naik beberapa. Adik ini kenapa? Kok pada basah kayak gini? Lalu dia dengan santai bilangnya, kan tadi nyanyinya tuh habis mandi, oh langsung bantu ibu bersihkan tempat tidur. Habis mama sih nggak nyuruh handukan sama pakai baju dulu. Speechless, nggak tahu harus ngomong apa. Tenang, berdamailah, tenang. Deh, mungkin ini emang kesalahan Mama Yu juga. Nggak lengkap gitu perintahnya. Harusnya Mama Yu kan lebih kreatif gitu, nambahin lirik-lirik yang nggak lengkap gitu ya. Jadi setelah Mama Yu ngepel, mengeringkan semua, ngasihkan mereka baju gitu. Jadi mereka udah siap untuk sarapan. Lalu Mama Yu mulai deh nyanyi-nyanyi lagi. Ayo dong kita sarapan, yuk kita ke ruang makan. Tapi sebelum sarapan, cucilah tangan dulu. Kemudian mereka lari cuci tangan, lalu mereka sarapan. Enak banget ngeliatinnya. Adem, Mayu berhasil dengan teori nyanyian ini. Dan sahabat Mamayu itu besar banget deh jasanya buat Mamayu. Jadi Mamayu itu udah terbiasa dengan memakai nyanyian-nyanyian itu. Dan Mamayu menikmati lah hari itu, hari penuh nyanyian gitu ya. Dan kemudian setelah mereka sarapan, Mamayu biarkan deh mereka main-main dulu. Lalu mereka minta izin, Ma kami boleh main ini nggak Mama? Kami boleh nggak ya bongkar mainan ini. Biasanya Mama itu langsung histeris, jangan pada bongkar-bongkar, Mama capek bersihinnya, kalian nggak ada yang mau disuruh yang bersihin, kalau udah main tuh kalian tinggalin gitu aja. Tapi kemudian Mama bilang, boleh dong sayang Mama, tapi habis itu bersihkan lagi. Terus mereka cuma jawab, oke Ma. Nah berhasil kan? Boleh deh dicoba. Karena saking semangatnya Mama Yu siang, habis makan siang, lalu mulai deh nyanyi lagi. Ya semuanya dengan nyanyian deh. Habis ini kita belajar ya nak. Kayak gitu. Jadi dia selalu semangat ambil buku lalu belajar. Tiba-tiba datanglah ayahnya. Ya yang bebnya Mama Yu pulang dari kantor, pulang dari kerja gitu ya. Jadi dengan santainya dia buka pintu. Assalamualaikum. Lalu Mama jawab, Waalaikumsalam sayang. Dia tersenyum, agak shock sih sebenarnya. Cuman terlepas dari itu, Mama Yu ngeliat senyumnya mengembang. Jadi dia bahagialah. Kemudian dia tuh kebiasaannya kalau pulang dari kantor gitu cuma cuci tangan depan rumah karena kebetulan ada keran depan rumah gitu. Terus duduk langsung naruh tas, terus duduk buka HP, lihat WA karena tadi pas kerja tuh nggak sempat buka-buka HP gitu, balas-balas WA dulu. Pokoknya gitu deh. Lalu Mama Yu tuh datang, susah banget disuruhnya kalau harus suruh ganti baju dulu dong, mandi dulu dong, nggak bakalan mau. Jadi sekarang Mama Yu pakai teori nyanyian juga buat dia. Kemudian Mama Yu ambillah baju ganti gitu ya. Sayang ganti baju dulu dong. Kayak gitu kan. Abis itu langsung makan aku siapkan. Terus dia heran gitu kan. Tapi dia langsung berdiri ngambil baju di tangan Mama Yu. Terus dia pergi ke kamar. Wah
berhasil, berhasil. Mama Ayu lega lagi. Lalu dia langsung ke ruang makan, siap-siap makan, terus Mama Ayu hidangkanlah makanan buat dia gitu ya, dengan sepenuh cinta, dedikasi, dan kasih sayang. Lalu tiba-tiba dia bilang lagi nih, makasih ya, dia bilang gitu. Jarang-jarang loh dia bilang makasih. Terus Mama Ayu bilang, sama-sama sayang. Terus dia bilang gini sambil pegang tangan Mama Ayu, besok kemana? Romantis banget. Dengan teori nyanyiannya, Mama Ayu yang malu-malu ini, yang hatinya berbunga-bunga serasa jatuh cinta untuk kedua kalinya itu, langsung bilang, "Nggak kemana-mana sayang." Dia langsung membekap mulut Mama Ayu dengan telunjuknya seperti ini. Terus Mama Ayu, dia kenapa gitu kan? Terus dia cuman dengan tenang bilang gini loh, besok aja nyanyinya ya. Jadi ya guys, gimana pun hidup kita, apapun yang kita pilih untuk kita menjalani hidup, kita memang harus bahagia. Jangan pernah menyesali apapun. Bagaimana kita melalui hari-hari kita harus bahagia. Kalau kita memilih teori nyanyian dan pada akhirnya kita bisa tertawa dan membuat semua bahagia, kenapa enggak? Hidup itu sederhana. Hanya saja terkadang kita membuat hidup kita menjadi rumit karena mungkin kita melihat orang di atas kita. Coba deh kita lihat dulu orang-orang di bawah kita. Kita nggak punya ini, jangan lihat orang yang punya itu gitu ya. Kita memiliki ini, maka syukurilah ini sebagai milik kita yang harus kita jaga. Untuk semuanya, tetap semangat. Salam YouTubers permulaan. Jangan lupa ya, klik subscribe, likes, and comment. Makasih banyak semuanya. Love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.